Saya cuma seorang pekerja ekonomi kreatif. Ide dan editing dihargai 0 rupiah. Videografer Karo dituntut 2 tahun penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya. Baik, sebelum memasuki berita atau informasi pada kesempatan kali ini, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian untuk menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa komen, serta dibantu untuk share-nya untuk mendukung keberlanjutan dari channel kami, channel Rizky Muhadin. Baik, saudara-saudara sekalian, silakan simak informasi berita berikut ini dengan seksama. Baik, saudara-saudara sekalian, berita informasi terpanas kali ini berasal dari daerah Karo di Sumatera Utara, yang dimana di sana ada seorang penyedia jasa videografer sinematografis yang bernama Amsal Sitepu. Amsal Sitepu ini jasanya disewa ataupun dimintai kerjasama oleh pemerintah daerah setempat untuk melakukan pembuatan video profil desa. Ada sebanyak 20 desa yang dibuatkan video profil oleh Amsal Sitepu ini. Justru mengapa Amsal Sitepu ini malah dituduh melakukan korupsi dan markup anggaran, sehingga dia terjerat hukuman 2 tahun penjara dan denda 202 juta rupiah. Padahal Amsal Sitepu ini telah mengajukan proposal anggaran terkait jasanya ini ke pemerintah daerah setempat, dan pemerintah daerah setempat menyetujui, sehingga proyek ini, pembuatan video desa ini berjalan dan ada hasilnya. Begitu. Jaksa penuntut menilai bahwasanya jasa dari Amsal Sitepu, jasa editing, jasa videonya, jasa alatnya ini dinilai 0 rupiah. Kok bisa seorang penyedia jasa ekonomi kreatif skillnya dinilai 0 rupiah? Hal ini melirik perhatian dari Komisi 3 DPR RI, sehingga nantinya akan diadakan rapat umum. Bagaimana kelanjutan beritanya dan informasi kelanjutannya, silakan saudara-saudara kalian menyimak berita berikut ini. Terima kasih. Ide dan editing dihargai 0 rupiah. Videografer Karo dituntut 2 tahun penjara. Seorang videografer di Tanah Karo bernama Amsal Sitepu kini dituntut 2 tahun penjara. Niat hati bertahan hidup di masa pandemi dengan membuat video profil desa, ia malah dituduh korupsi. Kliennya, yakni para kepala desa, bersaksi puas dan inspektorat awalnya menyatakan bersih tanpa masalah. Tapi yang paling bikin darah mendidih adalah alasan jaksa menuduh Amsal melakukan markup. Jaksa menilai bahwa harga sebuah ide, konsep, memotong video, dan editing seharusnya adalah 0 rupiah alias gratis. Sejak kapan karya seni dan keahlian otak manusia tidak ada harganya di mata hukum? Lebih gila lagi, Amsal mengaku sempat dibawakan brownies coklat oleh jaksa ke sel tahanannya, sambil disuruh diam dan menerima nasib. Bagikan video ini kawan, kawal keadilan untuk Amsal dan follow Orang Dalam Update. Seorang videografer yang biasanya megang kamera lalu mengedit, sekarang duduk di kursi panas terdakwa korupsi. Dia bukan seorang pejabat dan bukan seorang ASN di pemerintahan. Dia tidak memiliki kedudukan atau kekuatan untuk menentukan nilai sebuah proyek. Tapi Amsal Kristi Sitepulah yang harus bertanggung jawab atas sistem yang bahkan dia tidak mampu kendalikan. Amsal di sini sebagai pihak kedua atau vendor yang memproduksi video profil desa. Pejabat daerah dan pejabat desa lah yang menentukan nilai proyek ini. Yang mana biasanya vendor itu diminta untuk ikuti tender lalu mengajukan proposal harga yang kalau tidak sesuai dengan nilai tender ini, maka biasanya pasti akan langsung ditolak oleh pemerintahan desa. Dan anehnya, mendadak videografer yang menjadi tersangka kasus korupsi markup anggaran desa. Yang mana kita tahu lah, videografer di sini adalah pihak kedua di luar pemerintahan, tidak punya kekuatan apapun untuk menentukan nilai sebuah proyek. Pastinya pejabat daerah dan pejabat desa lah yang memiliki power itu. Mengapa harus videografernya yang jadi tersangka? Ya, inilah wajah dari hukum di negeri ini jujurnya, di mana suatu kasus kalau terkuak maka akan dicari mata rata yang terendah. Freelancer, videografer, editor, kita berdiri di garis yang sama. Hari ini Amsal, besok mungkin salah satu dari kita korbannya. Sebelum lanjut, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian jangan lupa menekan tombol like, subscribe, dan komennya, serta dibantu untuk share-nya untuk mendukung keberlanjutan channel Rizky Muhadin. Terima kasih.
Saya cuma seorang pekerja ekonomi kreatif. Saya seorang profesional videografer. Saya didakwa melakukan markup anggaran. Bagaimana mungkin seorang penyedia jasa bisa melakukan markup anggaran? Saya melakukan penawaran dengan proposal saya. Kalau ada markup anggaran, tentu saja proposalnya ditolak. Kalau ada markup anggaran, tentu saja pembayaran nggak akan dibayarkan. Karena apa? Karena pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai. Editing itu pekerjaan penuh seni dan konsentrasi, serta membutuhkan energi dan kemampuan profesional editor. Sebab dengan editing menghasilkan karya yang sempurna. Berapa harga dan nilai yang harus dibayarkan? Bergantung pada sang editor. Bisa sangat mahal, bisa sedang saja. Tapi satu yang pasti, tidak mungkin nol dan tidak dihargai alias gratis. Saya memberinya nilai atau harga 1 juta rupiah. Jadi, memberinya nilai harga nol adalah sebuah kejahatan. Kejahatan atas pengingkaran kerja dan karya anak manusia. Terhadap proposal perdata yang saya ajukan untuk jasa pembuatan video profil desa. Apanya yang di-markup? Kata JPU ada 5 item dari 12 item dalam proposal itu yang saya markup, yakni ide, flip on atau mikrofon, cutting, editing, dan dubbing. Saya memberi satuan harga terhadap 5 item itu dengan totalnya 5,9 juta rupiah. JPU bilang itulah besaran nilai markupnya. Mestinya berapa ukurannya? JPU bilang mestinya 0. Loh, kenapa 0? Kalau 0 itu bermakna tidak ada artinya, tidak ada nilainya. Padahal ada kerjanya. Tentang konsep atau ide. Ide bisa melahirkan banyak uang. Tapi banyak uang belum tentu bisa menghasilkan ide. Butuh waktu, butuh pikiran, butuh perenungan. Lama dan kadang idenya tak kunjung datang. Kalau sudah datang, maka jadilah ide. Itu dirumuskan dan dinarasikan dengan konsep. Nah, siapapun tahu bahwa tak mungkin diberi nilai 0. Justru inilah awal dari sebuah pekerjaan. Ide dan konsep berapa nilainya? Tentu tak ada ukuran bakunya seperti biasanya harga satuan batu bata atau harga semen. Dia sangat bergantung pada siapa yang melahirkan ide dan konsep itu sendiri. Dan harga atau nilainya juga bergantung kepada sang empunya ide dan konsep. Jadi dialah yang paling berwenang dan berdaulat menentukan harganya. Jika kemudian dia memberi harga 2 juta rupiah, itulah nilainya. Jika si penerima kerja hendak menawarnya dan kemudian sama disetujui, misalkan menjadi 1 juta rupiah, maka itulah nilainya. Tapi satu hal yang pasti, tidak mungkin 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 3 DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat umum RDPU terkait kasus videografer Amsal Sitepu besok Senin 30 Maret 2026 jam 9 pagi. RDPU ini digelar untuk menyikapi banyaknya desakan masyarakat yang menganggap kasus tersebut diwarnai ketidakadilan. Amsal Sitepu yang merupakan videografer dituduh melakukan penggelembungan anggaran atau markup atas jasa pembuatan video promosi sejumlah desa. Padahal kerja-kerja videografi termasuk kerja kreatif yang harganya tidak memiliki standar tertentu. Komisi 3 DPR RI mengingatkan kepada penegak hukum bahwa semangat KUHP dan KUHP baru adalah bagaimana proses hukum menghasilkan keadilan yang substantif, bukan keadilan formalistik. Di sisi lain, prioritas pemberantasan korupsi seharusnya adalah maksimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara pada kasus-kasus kakap. Saya heran sama hukum di negeri ini. Saya nggak tahu lagi macam mana hukum di negeri ini. Seorang videografer didakwa korupsi markup anggaran karena kata jaksa ide konsep, editing, audio itu seharusnya gratis, nggak penting dalam produksi. Kok bisa ide konsep, editing, audio itu gratis? Kok bisa? Pak, pilar utama dalam sebuah karya videografi adalah ide dan konsep, Pak. Audio juga elemen penting. Terutama hasil akhir itu editing. Kok bisa editing dianggap gratis? Karena di sini dihargai, ada harganya. Videografer didakwa korupsi. Kok bisa Pak? Coba jadi videografer, Pak Jaksa. Jadi videografer, pusing Pak. Habis video, kalau nggak diediting gimana Pak jadinya Pak? Nggak jadi tuh video Pak. Seorang videografer ketika mendapatkan proyek ini, contohnya mendapatkan proyek profile desa. Ada 20 desa yang dikerjakan. Harga satu videonya 30 juta. Itu harga yang wajar Pak untuk profile Pak.
Coba Bapak bikin profil ke company lain, Pak. Mahal, Pak. Ada yang ratusan juta, Pak. Coba Bapak ini ke Pemda, ke instansi pemerintahan, tanya berapa bikin profil video. Banyak, Pak. Gak tahu lah aku inilah. Pak, ide itu mahal, konsep itu mahal. Editing itu mikir, Pak. Ngeditnya berhari-hari, bermalam-malam, Pak. Aduh, nggak tahu lah. Kok bisa hukum di negeri ini sejahat ini ya? Kok bisa? Orang kerja bener dianggap korupsi. Nggak jelas hukum di Indonesia ini. Jangan pernah menjalin kerjasama dengan pemerintah atau negara kalau nggak mau hasil akhirnya kayak gini. Pak, hukum di negara kita sedang tidak baik-baik aja, Pak. Saya cuma seorang pekerja ekonomi kreatif. Saya seorang profesional videografer. Saya didakwa melakukan manahan anggaran. Bagaimana mungkin seorang penyedia jasa bisa melakukan manahan anggaran? Akhir-akhir ini lagi rame banget nih jadi perbincangan publik seorang videografer bernama Amsal Kristi Sitepu yang dituding telah ikut melakukan markup sebuah proyek pembuatan video di pedesaan Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Markup tersebut telah merugikan negara sebanyak 202 juta rupiah. Dikutip dari Antara News, Amsal ini menyatakan tidak memiliki niat melakukan korupsi dan meminta majelis hakim membebaskannya dari seluruh dakwaan. Padahal dalam persidangan sejumlah saksi kepala desa menyatakan puas dengan hasil video yang dikerjakannya. Bahkan disebutkan tidak ada temuan dari inspektorat saat proyek tersebut diperiksa. Telah berupaya memberikan kebenaran bahwa sebelum adanya tawar-menawar dalam sebuah proposal, pembayaran pun dilakukan ketika semua hasil akhir telah usai. Kalaupun nih Amsal melakukan markup anggaran, tidak akan mungkin setelah mengajukan proposal diterima-terima saja. Kalaupun iya, pasti sudah ditolak mentah-mentah saat pengajuan proposal. Udah jatuh tertimpa tangga pula nih. Dari lansiran detik.com, Amsal ini dikenai hukuman 2 tahun penjara dan denda 50 juta. Bahkan yang parahnya lagi nih, jaksa menilai kalau proses pencarian ide, konsep sampai editing itu nilainya 0 rupiah, alias gak ada harganya. Nih gila sih jaksanya. Apakah keputusan ini adil untuk Amsal? Kalau kita telusuri dari pernyataan media dari yang pihak desa tidak ikut dimintai pertanggungjawabannya aja, ini udah tanda tanya besar, cok. Proyek sudah disepakati bersama, hasilnya juga udah diakui baik. Lalu di mana letak kesalahannya? Apa yang sebenarnya sedang terjadi dan bermain? Kok bisa videografer tersebut dituntut dan ganti rugi? Baik saudara-saudara sekalian, itu dia berita informasi terpanas kali ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton channel ini dan jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komennya serta dibantu tulisannya untuk mendukung keberlanjutan channel kami dan ditunggu video selanjutnya. Terima kasih.